Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lombok Barat yang pada kali ini akan melakukan percakapan terkait dengan kucing untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya sendiri Imadi Budiarta akan bertindak berperan sebagai supervisor. Kemudian rekan saya Bapak Hanjayadi akan berperan sebagai coach dan rekan saya Bapak Muhammad Ilman berperan sebagai kuci. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Selamat siang Pak Jaya. Siang Pak. Apa kabarnya nih Pak Jaya nih? Alhamdulillah baik Pak. Luar biasa, alhamdulillah sama-sama baik Pak Jaya ya. Begini Pak Jaya, kita bertemu saat ini untuk membicarakan terkait dengan peningkatan keterampilan Bapak sebagai coach ya dalam kegiatan nanti coaching kepada rekan atau kucinya. Nah, saya dalam hal ini akan memberikan dukungan kepada Bapak. Bagaimana saya kira-kira bisa membantu Bapak nih dalam hal ini? Baik Pak, saya ingin didukung, dibimbing dalam peningkatan kemampuan mendengar aktif atau present, dan juga bagaimana nanti dalam proses coaching yang akan saya lakukan, apakah saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna atau berbobot. Itu saja sih bentuk dukungan yang saya harapkan. Baik Pak. Saya akan mendukung penuh Bapak ini saat Terima ini kasih nih. Bapak. Baik. Bagian mana yang kira-kira nih yang bisa Bapak fokuskan dalam kegiatan observasi ini Pak? Seperti halnya tadi, saya ingin Bapak memperhatikan cara saya bagaimana mempraktikkan atau memberikan si coach ini pertanyaan-pertanyaan yang bermakna Pak. Baik. Baik Pak, sudah saya catat ini. Terus bagaimana menurut Bapak nantinya ini ya, sejauh mana tingkat kemampuan Bapak yang dalam hal ini kira-kira Pak? Saya sih percaya ketika kita menggunakan presence dan juga pertanyaan berbobot terhadap kuci, nantinya saya yakin bisa membimbing kuci menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Baik. Itu sih kemampuan saya karena saya akan menggunakan proses tersebut. Baik. Paham Pak, saya paham. Kemudian apa sih harapan Bapak nanti dari kegiatan observasi kita nanti Pak? Saya berharap observasi ini memberikan feedback yang konstruktif. Ya. Konstruktif. Benar sekali, maaf Pak. Nah, itu kemudian membantu perkembangan coach dalam menemukan masalahnya, dalam menemukan solusi pada masalahnya. Baik Pak. Berarti selanjutnya sekarang Bapak akan melakukan observasi ya, praktek coaching terhadap kucinya. Nanti izinkan saya akan mencatat hal-hal apa saja yang mungkin menjadi catatan penting terkait dengan peningkatan kompetensi Bapak nanti ya sebagai coach. Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak, silahkan Pak. Selamat sore Pak Ilman. Selamat sore Pak. Iya, ini terima kasih nih telah mengundang saya nih, telah mempercayai saya sebagai sebagai coachnya Bapak. Saya lihat Pak Ilman ini kayak ada masalah ini. Kira-kira bisa diceritakan nih Pak, apa masalahnya? Iya, ini terkait permasalahan di sekolah. Kebetulan tempat mengajar yang lumayan jauh dan agak di pelosok. Tapi saya melihat guru-guru di sana kok masih banyak yang masih berpusat sama guru model mengajarnya atau teacher center begitu. Padahal kan sudah digaungkan sama pemerintah dengan kurikulum yang sekarang harus pembelajaran yang berpusat pada siswa. Tapi kok saya melihat belum bisa teman-teman di sana
untuk mempraktikkan itu. Oh, jadi masalah yang Bapak alami itu tentang rekan sejawat yang masih pembelajarannya menggunakan metode-metode lama seperti ceramah atau teacher center ya Bapak Iya, ya. betul. Baik, baik Pak. Lalu kemudian kira-kira Pak, menurut Bapak kalau dari rentang nilai 1 sampai 10 kemampuan mengajar rekan-rekan Bapak kira-kira rentang berapa sih? Kalau menghitung angka, kalau saya perhatikan di sana berada di angka 6, karena masih sebagian besar juga yang menggunakan model-model lama, termasuk yang teacher center begitu. Masih di rentang 6 ya, di Iya. urutan 6. Baik Pak, baik, Pak. Ini berarti cukup meresahkan ya Bapak. Iya, Kalau betul. di zaman sekarang ini kan, terlebih sekarang ini zamannya sudah canggih, guru-guru sudah, saya rasa guru-guru se-Indonesia sudah hebat memanfaatkan IT. Nah, kemudian Bapak, kira-kira dari masalah Bapak yang tadi diungkapkan, kemudian kita coba cari dari rentang guru-guru Bapak di rentang 6, kira-kira nih apa yang bisa Bapak lakukan agar rekan-rekan guru Bapak tersebut tidak menggunakan lagi metode-metode lama seperti ceramah atau bisa kita sebut dengan teacher center tadi Bapak? Memang sih ada gambaran beberapa hal yang bisa dilaksanakan untuk memperbaiki itu. Pertama, mengingat karena di pelosok teman-teman guru di sana ada yang beberapa masih dengan ijazah SMA, sehingga itu yang mungkin yang menyebabkan ya belum memahami bagaimana pembelajaran yang berpusat pada siswa begitu. Kemudian yang kedua, mungkin karena kurangnya pengembangan diri dari mereka. Jadinya artinya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan diri, apakah itu tentang metode-metode pembelajaran. Itu mungkin yang menyebabkan sehingga mereka juga merasa belum bisa untuk memperbaiki dalam proses pembelajarannya. Nah, adapun usaha yang ada di gambaran saya selaku salah satu guru di sana yang dipercayakan juga oleh kepala sekolah untuk membantu teman-teman di sana dalam memperbaiki atau memberikan pengembangan diri pada mereka. Saya berencana untuk membuat kompel sekolah begitu. Walaupun sebelumnya belum pernah ada kompel sekolah, yang ada kan baru-baru kompel yang melingkupi beberapa yang lebih luas, tapi yang untuk lingkup di sekolah saya sendiri itu belum pernah kita buat. Nah, jadi dengan pembuatan kompel itu di mana nanti banyak materi atau pembelajaran yang bisa kita berikan sama teman sejawat, dan salah satunya ini dalam merubah mereka dari teacher center menjadi student center begitu pembelajarannya. Kemudian di samping itu, selain merencanakan untuk pembuatan kompel sekolah, dengan kebetulan di Gugus juga saya memiliki peran di Gugus dalam membina Gugus yang ada di sekolah. Saya mau mengusulkan juga ke Gugus nanti, yaitu bagaimana kita membuat kegiatan Gugus di mana materinya adalah tentang bagaimana pembelajaran yang berpusat pada siswa begitu. Baik Pak, jadi menarik sekali ya. Berarti di sana itu sumber daya manusianya atau pengembangannya yang kurangnya Pak ya? Iya, betul. Tadi bagus sekali. Kalau saya mendengarkan tadi Bapak Ilman ini akan membuat
Kombel sebagai solusi dari permasalahan tersebut, dan juga nanti ada sejenis komunitas yaitu di Gugus untuk merancang strategi-strategi peningkatan SDM sehingga pengembangan guru yang kurang sumber dayanya tersebut akan mampu terakomodir. Bagus sekali rencananya ya Bapak. Lalu kemudian kira-kira dari rencana tersebut kapan nih Bapak bisa laksanakan? Untuk kegiatan yang digugus mungkin belum bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini, karena kan kalau kegiatan yang digugus harus koordinasi juga dengan beberapa sekolah begitu. Tapi dalam waktu dekat ini yang bisa saya lakukan bersama kepala sekolah di sana yaitu dengan mengaktifkan kombel sekolah ini. Kombel sekolah. Ya. Jadi lewat kombel sekolah ini kalau sudah segera kita aktifkan, ya mudah-mudahan teman-teman guru di sana dari materi-materi dalam kombel nanti yang kita berikan bisa merubah model pembelajaran mereka di kelas, model cara mereka mengajar di kelas. Baik, saya sangat gembira sekali melihat sosok guru seperti Pak Ilman ini, sangat menginspirasi. Namun menjadi sebuah rasa penasaran saya ini melihat rencana aksi yang akan dilaksanakan. Kira-kira boleh tidak besok kita bertemu lagi membicarakan bagaimana sih perkembangan dari rencana aksi Bapak tersebut? Iya, boleh saja. Bahkan nanti kalau kombelnya sudah berjalan, tentu nanti akan saya perlihatkan dokumentasinya, apakah itu berupa foto maupun video dari kombel itu kalau sudah berjalan. Mantap, mantap, mantap Pak Ilman ya. Mungkin sekian dari proses coaching kami, Bapak. Baik. Terima kasih Pak Jaya. Ya, sama-sama. Tadi saya merasa sungguh luar biasa nih percakapan yang dilaksanakan tadi, bahwa dari awal saya memperhatikan Pak Jaya ini sudah melaksanakan percakapan coaching dengan alur tirta. Benar Pak ya? Benar. Dari awal saya dengar Pak Ilman sebagai kuncinya menyampaikan masalah, dari pertanyaan Bapak muncul masalah, kemudian tujuan, sehingga tadi saya sampai dengar, saya sampai mencatat ini dengan kesadaran penuhnya atau presensnya Pak Jaya, dengan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya Pak Jaya, akhirnya Pak Jaya juga bisa mengungkapkan apa isi hatinya Pak Ilman saat ini nih. Saya dengar sampai tadi ada terkait dengan cara mengajar teman sejawatnya Pak Ilman, Iya, yang sekali Pak. Teacher center begitu ya. Nah kemudian sampai Pak Jaya menggunakan pertanyaan berbobot sampai akhirnya ada benang merahnya tadi. Yang saya tulis di sini, saya catat di sini terkait dengan sumber daya manusia, yaitu terkait dengan guru. Ini luar biasa Pak Jaya. Jadi sesuai catatan saya, Pak Jaya ini sudah luar biasa terkait dengan presensnya, kesadaran penuhnya, kemudian pertanyaan berbobotnya, ini luar biasa. Sampai tadi ketemu solusi Ya, dari benar, Pak Ilman sendiri dengan pertanyaannya Pak Jaya, luar biasa. Akhirnya Pak Ilman menemukan solusinya bagaimana membuat kombel di sekolah, kemudian memanfaatkan keberadaan gugus di sekolahnya nanti untuk berbagi praktik baik dengan materi bagaimana sih mengajar yang berpusat pada murid. Wah, ini luar biasa Pak Jaya. Luar biasa sekali. Jadi menurut saya luar biasa percakapan Pak Jaya dari hari ini sudah sangat sesuai dengan harapan kita hari ini. Jadi cukup sekian mungkin pertemuan kita Pak Jaya untuk Pak, sore ini ya. Terima kasih banyak Pak Jaya. Siap Pak, siap. Semoga kita sehat selalu. Amin Pak, amin. Demikian Bapak Ibu guru hebat, praktik percakapan kucing untuk supervisi akademik kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lombok Barat. Semoga CGP Angkatan 10 Kabupaten Lombok Barat menjadi tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Matiin dong. Hah? Itu yang ada mengerti nanti salah saya.